Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya akan mencoba bagaimana cara mendidik anak-anak di generasi Z. Namun sebelumnya saya akan memaparkan salah satu ciri-ciri kelemahan generasi Z pada dunia pendidikan. Itu tentunya versi saya ya. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda atau apa silahkan aja. Kan berpendapat boleh. Kalau menurut saya, selama saya bekerja di dunia pendidikan, ada kekurangan pada generasi Z. Ya, salah satunya adalah tumbuh menjadi anak yang sedikit individualisme. Jadi mereka apa itu individualisme? Seperti kurang bersosial secara kedekatan dengan teman, masing-masing hidupnya masing-masing. Lalu egois dan ya itu dia tadi karena individualisme maka timbullah sikap antisosial. Bahkan anak-anak generasi Z bisa mengalami gangguan kesehatan mental, misal mudah cemas, memiliki emosi yang labil, dan sulit untuk beradaptasi. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua. Itu yang paling penting dari orang tua. Karena menurut saya adalah ada 3 pendidikan yang utama. 1, pendidikan di rumah, kedua pendidikan di sekolah, yang ketiga pendidikan di lingkungan dia bermain. Dan menurut pandangan saya yang paling penting adalah pendidikan di rumah. Orang tua itu merupakan basic yang paling utama. Karena kalau pendidikan di rumahnya sudah bagus, dimanapun dia bergaul, dimanapun dia bermain, maka dia akan memiliki pondasi atau basic yang kuat untuk selalu baik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi tentunya di samping kekurangan yang dimiliki oleh generasi Z, tentu ada pula kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z. Mereka cenderung lebih memiliki intelektualitas yang optimal, pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, mandiri, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu, dan mampu menerima perbedaan. Itu semua terpicu karena adanya IT. Karena mereka sekarang hidup di zaman IT. Mereka lebih mandiri, bisa mengerjakan tugas sekolah kapanpun, dimanapun, dan bisa melihat apa yang mereka inginkan jam berapapun, dimanapun melalui IT tersebut. Itu mungkin kelebihan dari generasi Z. Kenapa mereka memiliki sikap yang lebih terbuka? Karena mereka biasa sering mendapatkan banyak informasi dari aneka kebudayaan dan kebinekaan yang ada di seluruh penjuru dunia hanya dengan memanfaatkan gadget atau HP yang dia pegang. Artinya dia sudah terpapar oleh perbedaan yang bagi mereka perbedaan bukanlah suatu masalah. Justru mereka akan mendapatkan ilmu atau masukan dari informasi yang diberikan oleh gadget tersebut mengenai perbedaan. Entah itu perbedaan suku, agama, bangsa, budaya, dan sebagainya. Dan itu mereka mau terbuka terhadap itu, welcome terhadap itu. Mereka bisa menemukan sisi positif dan dari segala kemajemukan yang ada di dalam diri umat manusia, sehingga mereka bisa melihat sisi baik dari setiap pribadi, serta mereka mampu menilai seseorang dari berbagai sudut pandang dari informasi yang dia dapat di gadget tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari generasi adalah lebih mandiri. Artinya kenapa? Karena memang dukungan IT-nya sudah lebih dari generasi sebelumnya. Mereka bisa mengembangkan kreativitas, produktivitas mereka karena adanya media teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh anak-anak generasi Z. Sebagai Sebagai sarana. Artinya mereka bisa membuka itu kapan saja, jam berapa saja, mandiri untuk mencari sesuatu yang dia butuhkan, mengenai informasi yang dia butuhkan tentang pendidikan, budaya, sosial kultural, dan sebagainya. Lalu kelebihan selanjutnya adalah mereka lebih aktif berkomunikasi di dunia maya. Tentu karena mereka hidup di zaman teknologi. Kalau dulu zaman kita belum ada WhatsApp atau apa, bahkan HP pun belum. Kalau mereka sekarang semua ada di genggaman.
mereka bisa berkomunikasi dimanapun mereka berada melalui apa contohnya Facebook, WhatsApp, Gmail dan sebagainya. Jadi mereka lebih aktif berkomunikasi karena memang aplikasi ini sangatlah praktis yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan gadget dan bisa menjangkau hingga jarak yang sangat jauh. Tidak hanya di lingkup mereka, tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi mereka lebih jangkauan komunikasinya lebih aktif, lebih luas dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya generasi Z tidak terperangkap kepada sikap individualisme, kurang toleran, kurang sosial? Ya ini menurut pandangan saya. Jadi tetap arahkan mereka di dunia IT karena memang sekarang itu mau nggak mau harus serba IT, apalagi zaman AI, artificial intelligence. Arahkan tetap mereka dengan IT, tapi arahkan juga, ajari mereka juga dengan pendidikan karakter, dengan cara beradab, berkomunikasi, lebih hormat terhadap yang usianya lebih tua. Karena ada istilah yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua juga menyayangi yang lebih muda. Artinya tetap kita tanamkan nilai-nilai religi sesuai dengan keyakinan masing-masing, hormat menghormati sesama manusia, harga menghargai sesama manusia, dan terutama kepada yang lebih tua, terutama kepada orang tua. Agar sikap individualisme atau ketidakpeduliannya itu terkikis. Jadi ada dua keuntungan. Secara IT, secara ilmiah, keilmuan dia hebat, secara adab juga dia akan bagus adabnya. Itu yang menurut saya sih. Ya barangkali ada dari penonton yang berbeda dengan saya mohon maaf, itu kan hanya pendapat. Boleh-boleh saja kita berpendapat. Pada intinya saya membuat video ini adalah saya sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri, karena ada istilah telinga paling dekat kan telinga saya. Jadi mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk melakukan yang terbaik buat generasi Z, artinya buat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi agama, bangsa, dan dirinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.